Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi fungsi pada pertemuan kedua kita kali ini. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan memberikan kata-kata motivasi untuk kalian sehingga kalian dapat termotivasi untuk dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kata-katanya berbunyi seperti ini. Belajar memang bukan satu-satunya tujuan hidup kita, tetapi kalau itu saja kita tidak sanggup atasi, lantas apa yang akan kita capai? Kita pahami bahwa belajar itu atau menuntut ilmu itu tidaklah susah. Jadi jika kita ada niat dan kemauan, maka semua itu tidaklah akan menjadi suatu masalah, tetapi akan membuat kita mendapat suatu manfaat yang banyak. Jadi, mari kita mencari ilmu dan menuntut ilmu kapan dan di mana saja supaya dapat bermanfaat untuk kita ke depannya. Kata-kata ini Ibu dapat dari seorang bernama Sim Changmin. Ibu lanjutkan ya. Nah, untuk pembelajaran materi fungsi ini, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi suatu fungsi, dapat membedakan mana fungsi dan bukan fungsi, dapat menentukan domain, kodomain, dan range pada suatu fungsi, dan juga dapat menyatakan notasi fungsi. Nah, sebelum kita mulai, mari kita ingat pembelajaran pada pertemuan minggu kemarin, yaitu mengenai relasi. Yang pertama adalah pengertian relasi. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Selain itu, relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Nah, sekarang kita langsung ke materi fungsi. Yang pertama, perhatikan diagram panah di bawah ini. Gambar 1, 2, dan 3. Telah diketahui bahwa gambar 1 merupakan bukan fungsi, gambar 2 juga bukan fungsi, gambar 3 merupakan fungsi. Kita perhatikan dari ketiga gambar ini, apa perbedaan dari ketiga gambar ini? Mengapa gambar 1 dan 2 dikatakan bukan fungsi dan gambar 3 kita nyatakan fungsi? Kita lihat pada gambar 3 yaitu fungsi. Pada gambar fungsi kita lihat bahwa himpunan A mempunyai pasangan tepat 1 di himpunan B. Nah, dari gambar ini kita sebut bahwa fungsi itu yaitu himpunan A itu harus mempunyai tepat 1 pasangan di himpunan B. Dan gambar 1, 2 pada himpunan A kita lihat bahwa gambar 1 himpunan A memang mempunyai pasangan di himpunan B, tetapi pada anggota himpunan A yaitu A3 itu mempunyai double ya pasangannya, jadi ini bukan fungsi. Dan untuk gambar 2 kita lihat bahwa ada salah satu himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di himpunan B yaitu A3. Nah, ini dinamakan bukan fungsi. Supaya lebih jelas lagi, Ibu lanjutkan. Jadi, fungsi atau pemetaan adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat 1 ke himpunan B. Nah, untuk mengetahui fungsi sendiri itu ada syarat yang harus dipenuhi. Suatu relasi dapat dikatakan fungsi itu harus memenuhi syarat. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B, dan setiap anggota A dipasangkan dengan tepat 1 anggota B. Agar lebih jelas, kita lihat ini ya. Pada contoh fungsi dan bukan fungsi, manakah yang merupakan fungsi? Kita ingat bahwa suatu fungsi harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama adalah himpunan A harus mempunyai pasangan di himpunan B, dan himpunan A harus mempunyai pasangan tepat 1 di himpunan B. Kita lihat pada gambar 1. Gambar 1 itu himpunan A mempunyai
pasangan di himpunan B ya, tepat satu juga. Jadi himpunan gambar 1 ini merupakan fungsi karena himpunan A mempunyai pasangan di B. Dan juga gambar 2 kita perhatikan himpunan A mempunyai pasangan tepat satu di himpunan B, maka ini dapat dikatakan bahwa gambar nomor 2 adalah suatu fungsi. Gambar 3 kita perhatikan di himpunan A yaitu C tidak mempunyai pasangan di himpunan B, jadi dapat dikatakan bahwa gambar 3 itu merupakan bukan fungsi. Yang gambar 4 sama dengan gambar 3, yaitu ada himpunan A yang tidak mempunyai pasangan di himpunan B, jadi gambar nomor 4 adalah bukan fungsi. Jadi dari 4 gambar ini yang merupakan fungsi adalah nomor 1 dan nomor 2. Lanjut. Contoh fungsi dan bukan fungsi dari himpunan pasangan berurutan. Sebelum Ibu jelaskan, kalian harus ingat kata-kata ini ya. Pada pasangan urutan pertama tidak boleh ada yang kembar atau sama, sedangkan urutan kedua tidak berpengaruh selama tidak ada syarat yang mengikatnya. Jadi dapat dikatakan himpunan tersebut merupakan fungsi jika pasangan urutan pertama atau himpunan yang pertama itu tidak sama atau tidak kembar ya. Ibu kasih contoh yang nomor 1 terlebih dahulu, yaitu terdapat himpunan pasangan berurutan yaitu P,3, Q,4 dan R,5. Kita perhatikan yang berwarna merah ini ya, yang di depan. Nah, dari gambar yang berwarna merah ini PQR itu tidak sama atau tidak kembar, jadi dapat dikatakan bahwa himpunan nomor 1 ini merupakan fungsi. Sekarang yang nomor 2 kita perhatikan himpunannya 1,3, 2,4, 3,5. Kita perhatikan warna merahnya ya, kan 1, 2, 3 itu berbeda semua ya, jadi dapat dikatakan bahwa ini merupakan fungsi juga. Yang nomor 3 kalian perhatikan, yaitu 1,3, 1,4 dan 2,5. Di yang pertama ini ada angka 1 yang sama ya, jadi karena syarat fungsi itu tidak boleh kembar atau sama pada urutan pertamanya, jadi pada nomor 3 ini merupakan bukan fungsi. Untuk saat ini apakah kalian sudah paham? Nah, sekarang untuk yang nomor 4. Yang nomor 4 kita perhatikan himpunannya yaitu 1,3, 2,3 dan 3,5. Kita perhatikan yang angka merah yang di depan ya. Di depan adalah 1, 2 dan 3 itu mempunyai angka yang berbeda atau tidak kembar, jadi dapat dikatakan bahwa ini juga merupakan fungsi. Nah, jadi untuk himpunan pasangan berurutan, cara menentukan itu fungsi atau bukan fungsi, kita lihat dari angka yang di depannya ya. Jika berbeda dari himpunannya yaitu PQR, maka dapat dikatakan fungsi. Jika ada pasangan yang sama, yaitu ini 1,3 dan ini 1,4, yaitu satunya sama kan, jadi ini dapat dikatakan bukan fungsi. Yang selanjutnya dengan diagram Cartesius, contoh fungsi dan bukan fungsi. Kita mempunyai 2 diagram. Yang pertama yaitu fungsi dan yang diagram kedua adalah bukan fungsi. Kalian perhatikan pada diagram ini kan berarti ini himpunan A dan ini himpunan B ya. Kita perhatikan pada himpunan A itu mempunyai satu titik sendiri-sendiri. Nah, ini dikatakan bahwa jika himpunan A itu tunggal atau mempunyai satu titik, itu dikatakan bahwa ini merupakan fungsi. Nah, untuk yang gambar kedua, kita lihat pada himpunan A itu pada anggota yaitu Ani dan Arman itu mempunyai titik double 2. Nah, kalau double 2 ini dapat dikatakan bukan fungsi. Jadi, untuk diagram Cartesius kita lihat pada sumbu A atau X-nya ya. Jika double maka bukan fungsi, dan jika satu ini merupakan fungsi.
Ibu lanjutkan ya. Untuk selanjutnya adalah materi domain, kodomain, dan rank. Kalian perhatikan gambar himpunan A dan B dalam diagram panah berikut. Kita mempunyai himpunan A adalah A, B, C, dan himpunan B adalah P, Q, R, S. Nah, yang dikatakan domain itu adalah daerah asal. Daerah asal dari diagram panah ini merupakan, yaitu himpunan A ini merupakan domain atau daerah asal, yaitu A, B, C. Dan untuk kodomain itu adalah daerah kawan. Daerah kawannya itu adalah himpunan B-nya. Himpunan B adalah P, Q, R, S. Nah, untuk rank itu adalah daerah hasil. Daerah hasil itu adalah daerah yang mempunyai daerah himpunan B yang mempunyai pasangan di A. Nah, kita lihat bahwa himpunan B yang mempunyai pasangan di A adalah cuma P, R, dan S. Jadi, rank atau daerah hasilnya adalah PRS. Kenapa Q tidak merupakan rank? Karena Q tidak mempunyai pasangan di A. Jadi, yang mempunyai rank adalah yang mempunyai pasangan di A. Untuk lebih jelas, Ibu kasih contoh. Perhatikan diagram panah di bawah. Tentukan domain, kodomain, dan rank. Kita mempunyai himpunan A dan himpunan B. Himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B-nya 1, 4, 9, 12, dan 16. Kita tentukan domain, kodomain, dan rank. Untuk domain adalah daerah asal. Daerah asalnya adalah himpunan A. Himpunan A-nya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya untuk kodomainnya adalah himpunan B, yaitu daerah kawan. Himpunan B itu terdiri dari 1, 4, 9, 12, dan 6. Jadi domain adalah himpunan A dan kodomain adalah himpunan B. Sekarang untuk rank, ingat rank adalah himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A. Jadi ranknya kita dapat adalah 1, 4, 9, dan 16. Karena dari himpunan B yang mempunyai pasangan di A adalah 1, 4, 9, dan 16. Nah, Ibu lanjutkan, yaitu notasi fungsi. Suatu fungsi atau pemetaan dapat dinyatakan dalam suatu notasi seperti berikut ini. F.2a ke B. Nah, untuk notasi ini dapat kita baca dengan fungsi F. F ini adalah fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B, atau dapat dibaca pula himpunan A dipetakan ke himpunan B oleh fungsi F. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan ada fungsi yang memetakan himpunan domain A ke himpunan kodomain B dengan aturannya adalah fungsi F memetakan X ke 2X, maka dapat ditulis rumusnya yaitu Fx sama dengan 2X. Nilai X adalah domainnya atau himpunan A-nya, dan nilai Fx adalah hasilnya atau rank. Nah, sampai di sini untuk materi fungsi. Untuk kesimpulan materi pada pembelajaran kali ini yang kita telah pelajari adalah pengertian fungsi, yaitu fungsi atau pemetaan adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A tepat satu ke himpunan B. Selain itu, kita telah mengetahui bahwa domain itu disebut juga daerah asal, kodomain disebut juga daerah kawan, dan rank disebut juga sebagai daerah hasil. Selanjutnya adalah notasi fungsi. Suatu fungsi atau pemetaan dapat dinyatakan dalam suatu notasi seperti berikut, yaitu dapat dibaca fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B. Nah, untuk pada pertemuan kedua ini sampai sini, dan untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari mengenai nilai fungsi dan grafik fungsi. Nah, untuk mengetahui
seberapa paham kalian mengenai materi fungsi, nanti Ibu akan memberikan kalian tugas pada pertemuan kedua ini. Untuk tugas akan Ibu kirimkan ke WA group ya. Nah, Ibu harap kalian paham dengan apa yang telah Ibu jelaskan. Untuk yang mengikuti pembelajaran tatap muka dengan Ibu maupun yang PJJ daring, Ibu harap kalian semua paham. Sekian dari Ibu untuk materi fungsi kali ini. Jika ada kesalahan maupun tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Dan juga jika ada yang masih dibingungkan atau belum paham, kalian dapat ditanyakan di WA group. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.